Beginilah ceritanya. Konon, di perairan Jawa Timur tinggal seekor baya dan seekor ikan hiu sura yang saling bermusuhan. Setiap hari, sura dan baya berkelahi untuk berebut mangsa. Keduanya sama tangkas, sama kuat, sama ganasnya. Setiap kali mereka berkelahi, air di sekitarnya akan bergelombang hebat, sehingga mengganggu ketentraman binatang air lainnya. Berjam-jam, bahkan berhari-hari mereka berkelahi, namun tak ada yang kalah maupun yang menang. "Hei sura, aku bosan terus-terusan berkelahi," kata baya. "Aku juga bosan terus-terusan berkelahi. Sura, kita harus mencari cara agar kita tidak berkelahi lagi," kata baya. "Bagaimana kalau kita membagi dua daerah kekuasaan kita? Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, sedangkan kamu berkuasa sepenuhnya di daratan. Mangsamu hanya yang berada di daratan. Batas antara darat dan air yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang," usul sura. Baya pun setuju. Sejak ada kesepakatan itu, keduanya tidak pernah berkelahi lagi. Keduanya menghormati daerah wilayah masing-masing. Namun, suatu hari, sura mencari mangsa di sungai. Tentu saja hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui baya. Namun, akhirnya baya memergoki juga. Tentu saja hal itu membuat baya sangat marah. Sura telah melanggar kesepakatan mereka. "Hei sura, mengapa kau melanggar kesepakatan kita? Berani-beraninya kamu memasuki wilayahku," kata baya dengan penuh amarah. Baya, bukankah dulu ku bilang, akulah penguasa wilayah air. Bukankah sungai juga ada airnya?" jawab sura dengan tenang. "Kau licik, sura. Kesepakatan itu batal. Sekarang, siapa yang kuat, dialah penguasanya," jawab baya sambil siap-siap berkelahi. "Kamu menantangku, baya? Ayo, aku ladeni. Aku tidak takut," kata sura dengan sombongnya. Perkelahian antara dua binatang itu tidak dapat dihindarkan lagi. Pertarungan itu amat seru. Saat baya berhasil menggigit sura dengan ganas, sura balas menggigit baya. Dalam waktu singkat, air sungai itu menjadi keruh dan berwarna kemerahan oleh darah yang mengucur dari luka-luka mereka. Dalam pertarungan itu, baya mendapat gigitan di pangkal ekor sebelah kanan, sehingga ekornya terpaksa selalu berbelok ke kiri. Sementara itu, sura tergigit ekor sehingga hampir putus. Ia amat kesakitan, sehingga ia pergi ke lautan. Baya merasa senang karena telah mempertahankan daerah wilayahnya. Pertarungan itu amat berkesan, sehingga dijadikan nama daerah, yaitu Surabaya, gabungan antara dari sura dan baya. Lambang daerah itu juga diambil dari gambar pertarungan Surabaya. Nah, demikianlah